Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdiansyah Pratama dengan NIM 10204042. Dengan adanya saya di sini, saya akan mengerjakan TP modul dari praktikum data mining. Langsung saja di sini. Soal pertama itu kita menjelaskan gunakan dataset yang telah disiapkan. Nah, di sini berhubung saya sudah menyiapkan datasetnya di file tes di CSV, saya akan lanjut lagi ya dari soal kedua. Itu langkah membuat notebook. Nah, di sini kita bikin notebook baru. Ya, saya agak berisik. Soalnya saya juga lagi rame. Nah, di sini lanjut lagi. Kita langsung bikin kayak from Google Colab import files. Kita upload dulu ya. Intinya upload dulu files datasetnya yang tadi. Lama sekali guys. Sebentar. Jadi berhubung udah kita bikin ya datasetnya apa. Nah, udah bisa nih kita. Nah, di sini ya choice field files, yaitu memilih file yang ingin kita ini. Nah, ini dataset yang saya ambil dari drive tadi ya. Drive soalnya kita drop dulu ke sini biar kebaca. Nah, udah kebaca nih, udah tanda checklist ya. Lanjut lagi kita bikin code. Kita lihat soalnya apa ya? Soal ketiga. Serta tampilkan sintak yang digunakan gitu. Tuliskan sintak import library pada di Google Colab, lalu jelaskan peran dan fungsi dalam membaca dataset library. Nah, di sini kalau ingin membaca SP, terus lanjut lagi di sini untuk mengimpor library PADAS itu kayak membaca dataset, terus mengelola data dalam bentuk data frame gitu, membersihkan dan memanipulasi data, melakukan analisis statistik juga gitu. Itu tujuan dari syntax itu ya. Kita langsung aja kita bikin sini import terus PADAS pandas terus AS PD. Oke, apakah berhasil? Ya, berhasil guys. Lanjut di sini codingan selanjutnya itu ini udah nih nomor 3 nomor 4 terus ini tuliskan untuk membaca dataset dalam frame data tersebut yang Google Drive. Pakai tes tadi, bukan pakai tes apa kayak Google Drive. Jadi kita gunakan kayak gini nih, DF spasi PD titik read CSV terus di sini kita bikin tes berhasil. Nah, di sini udah muncul tuh. Tujuannya ini untuk
membuat dataset ke dalam data frame agar lebih analisis dan diproses digunakan Python gitu maksudnya. Lanjut lagi di soal berikutnya itu tuliskan sintaks membacakan dataset tuh. Lanjut di sini kita gunakan kayak menampilkan 10 baris pertama ya, berarti ya 10 baris pertama ya. Kita bikin df titik add 10. Apakah berhasil? Nah, ini udah muncul ya 10 baris pertama dari dataset. Tujuannya itu menggambarkan awal diisi dan memahami struktur data. Apa aja tuh 10 pertamanya gitu. Lanjut di soal berikutnya, ini tuliskan untuk menampilkan baris 10 akhir kalau nggak salah. 10 akhir dari dataset yang tadi udah kita jadi CSV ya. Berarti itu pakai df tail 10. Nah, ini kalau benar. Nah, ini 10 akhir dari ada berapa ya? Ada 10 baris dan 80 kolom dari dataset ini. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Tahap data understanding tuh. Yang pertama tuh kayak melihat struktur data. Berarti kita ingin melihat info data tersebut ya. Berapa jumlah baris, terus kayak tipe datanya step kolom, jumlah missing value-nya berapa gitu. Kita langsung aja kita bikin df titik info dapat ya, dapat guys. Ternyata di sini plotnya ada 11, integer ada 6, objeknya ada 42, dan memory use ini ada berapa sih pokoknya ya. Di sini ada space, terus total columns-nya ada 80. Terus kita pengen lihat statistik deskriptifnya dari data tersebut. Kita langsung aja bikin df titik des kita bikin kayak gini. Nah, ini deskriptifnya ada 8 row dan 73 kolom. Bisa kita lihat di sini banget ya deskriptif statistik itu untuk menghitung mean, median, dan standar deviation nilai minimum dan maksimumnya gitu. C itu kayak mengecek missing value dari dataset tersebut. Langsung saja kita bikin df titik insert in 0. Ini kita bikin sum kita jalankan langsung. Nah, di sini kita lihat yang missing value itu terbanyak itu ada load for ya, dengan 227 MSF merging 4 sel tipe 1, dan di sini kita lihat 80 kali 1 kolom. Itu tujuannya itu untuk mengidentifikasi yang memiliki data kosong gitu. Apa aja sih kolom yang memiliki data kosong gitu, maksudnya dari semua kategori. Lanjut kita bikin mengecek data yang duplikat dari dataset tersebut. df
titik duplicate. Jangan lupa kita pakai ini, pakai zoom juga. Duplikat di sini ada, wah 0 ternyata guys ya. Ternyata 0 guys. Lanjut. Sini kita melihat kolom numeriknya. Numeriknya tuh ada berapa aja. Kalau bisa kita bilang ya kayak tujuannya tuh menentukan kolom yang dapat dianalisis menggunakan grafik, histogram, dan atau post block gitu. Sebelumnya tadi tuh yang kita ngecek duplikat tuh gunanya tuh mengetahui apa ada data yang persis sehingga dapat menyebabkan bias atau kayak kesamaan gitu, atau kayak terjadi kayak error gitu karena datanya sama gitu saat analisis ya. Langsung aja kita melihat kolom numeriknya. df titik select terus ini kita bikin include terus kita bikin ini integer MPU ke 6 terus kita bikin di sini floatnya wah error guys kalau kayak gini mah berarti nggak pakai float. Wah terjadi error. Guys. Lanjut. Nah, di sini udah kita bikin buat data melihat kolom numeriknya. Gunanya menentukan kolom yang dapat dianalisis menggunakan grafik histogram atau post plot ya. Kita langsung jalankan aja. Di sini data-data yang emang udah teridentifikasi lah beratnya. Data-data apa aja, ada ID, ada mix class, ada overroncat, area, overquote, terus ada itu juga dan lain-lainnya. Terus kita lanjut, kita lihat soalnya apa. Selanjutnya tuh nomor 8, jelaskan langkah-langkah import atau matplotlib dan seaborn gimana ya. Pertama kita import dulu, import matplotlib plot atas, terus
Gunanya di sini untuk Matplotlib itu untuk digunakan untuk membuat grafik dasar sehingga program lancar dan bar. Itu gunanya buat ibarat menggambar lah ya, lancar dan bar chartnya. Kalau Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih menarik dan informatif. Pokoknya lebih jelas lah intinya ya. Guna Seaborn itu apa? Langsung di sini kita bikin aja LT PLT titik configuration size-nya berapa ya, kita bikin 8,5 Terus dulu bikin lagi PLT this bikin apa nih, load area ya, sheet kenapa nih, nah baru kita bikin sini, terus kita bin 30 mungkin. Sama lagi PLT terus tip kecil ya, histogram ya, kita bikin lagi di sini PLT x titik x double
frekuensinya, terus kita bikin VLT titik show. Selesai nih, bakal muncul. Nah, di sini udah muncul ya. Di sini hitogramnya kita lihat, ini dari hitogram dari load area ya, dataset tadi itu. Banyak yang kayak pertama tuh kita mulai analisis yang hasil yang udah kita dapat ini kayak distribusi data tidak simetris gitu, tidak normal, kita cenderung miring ke kanan gitu. Ketiga tuh sebagai besar rumah memiliki luas tanah pada rentan yang reflektif kecil. Keempat itu beberapa rumah dan luas tanah sangat besar dibandingkan mayoritas data. Itu yang bisa kita analisis ya dari gambar grafik ini atau kita gambar area. Soal selanjutnya tuh kita bikin kolom informasi atau post bloknya, bikin post blok ya guys. Wow, kita bikin post blok guys. Anjir, kita bikin post blok, post plot. Sorry. Saya nggak salah ngomong. Membuat post plot. Gimana ya guys? Caranya sama kayak tadi tuh, kayak PLT figuration, figur, terus kita bikin fix size. Bikin di sini ada plus PLT titik title box bikin buat tampilin show. Sorry ya guys ya, agak berisik ya, maaf ya.
buat kakak sepertinya maaf juga ya. Wah, ternyata error guys di sini. Apa yang terjadi, kenapa error? Size-nya udah benar. Kita lupa nambahin mungkin. Nambahin 6.4. Seharusnya kayak gitu guys ya. Oh, ternyata salah juga, masih salah guys. Apa ya? Bener ternyata guys. Nggak bisa ternyata. Nah di sini kita menggunakan metode outliner. Penjelasannya buat postdoc itu untuk mendeteksi pada grafik terlihat beberapa nilai yang melebihi batas atau upper whisker yang menunjukkan adanya rumah dengan luas tanah sangat besar dibandingkan mayoritas data. Kesimpulannya, postplot data memiliki beberapa outliner, distribusi tidak seimbang, dan perlu penanganan khusus jika ada digunakan dalam analisis prediktif. Ini buat box plot area. Dan selanjutnya kita lihat soalnya. Jelaskan langkah-langkah utama dalam data preparation sebelum analisis lanjut. Pertama itu kita menggunakan data cleaning. Data cleaning itu tujuannya untuk menghapus missing value, mengisi missing value, menghapus duplikat, mengatasi outliner juga. Tujuannya untuk membersihkan data agar analisisnya lebih akurat. Terus yang B itu data transformation, normalisasi, standarisasi, dan encoding kategori. Tujuannya itu menyesuaikan data agar dapat digunakan dalam model analisis. Selanjutnya ada feature selection, memilih variabel yang relevan. Tujuannya mengurangi noise dan meningkatkan performa analisis. Terus tuh ada data engineering.
Sorry guys, sorry. Ini ada yang ngechat. Kita ini dulu ya, kayak hapus dulu lah ya, pas dari. Sorry guys. Feature engineering ini tujuannya untuk membuat variabel yang lebih inovatif, mungkin kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa dijelasin ya. Terus itu apa tuh? Jika terdapat missing value data nomor 13 ya. Jika terdapat missing value, owner dan duplikat, jelaskan metode penanganan dan yang dapat digunakan untuk masing-masing kasus beserta kelebihan dan kekurangannya. Oke. Apa ya? Jika terdapat missing value, outliner dan data duplikat, metode apa penanganan yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus beserta. Yang pertama itu missing value ya, berarti kita harus menghapus. Kalau ada missing value kita harus menghapus data-data yang emang gak harus ada gitu. Contoh kayak gini nih, df sama dengan kita bikin df titik drop pn dropna nah sini udah terhapus ya data-datanya ya. Terus tuh bisa juga pakai mengisi main atau mediannya bisa. Terus kalau apa tadi, outliner ya outliner itu bisa menggunakan menghapus dengan IQR, bisa. Kelebihan itu model ini lebih kayak stabil gitu. Terus kekurangannya tuh mengurangi informasi juga sih sebenarnya. Terus kayak kedua itu transformasi log, itu kayak distribusi lebih normal. Terus kekurangannya itu interpretasi itu kayak lebih sulit gitu, kayak presentasinya tuh lebih sulit gitu. Terus tuh kayak kita tuh itu aja juga sih, kayak lebih sulit juga sih presentasinya, datanya yang kelihatan tuh sulit, kayak ada yang hilang gitu. Terus di sini data duplikat ya, penanganannya tuh gimana? Yang paling mudah tuh kayak kita ngapus data-data yang ini sih, kayak tadi tuh menghapus data-data yang duplikat gitu, kayak yang ini nih, mana ya tadi ya yang kita ngecek duplikatnya. Nah ini nih, kita copy aja lah ya, lebih cepat. Drop pokoknya tuh nah kayak gini nih,
kan udah hilang tuh data-data duplikatnya tuh yang tadi tuh sebelumnya kan kayak gini nih. Kita lihat cek kan insolnya tuh, nah ini data yang emang kelihatan duplikat semua yang jadi hilang, data-data yang emang udah ada yang duplikat lagi nih. Nilai-nilai di sini, nilai-nilai duplikatnya dari setiap kolom gitu. Mungkin itu aja lah ya, kesimpulannya tuh kayak kesimpulan dari semuanya tuh import dataset, understanding, visualisasi, terus data preparation, pengembangan missing value dan outlier. Itu setiap tahapan ini nih bertujuan untuk memastikan datanya bersih, akurat, dan siap untuk analisis lanjut atau membuat model baru gitu. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya kerjain, dan mohon maaf kalau ada yang misalnya kurang, ada salah kata atau apa. Maaf juga kalau kakak ini berisik ya di sini. Soalnya lagi rame juga. Mungkin sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.